Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Faisal Hanif, mahasiswa aktif Rekayasa Perancangan Mekanik Sekolah Vokasi Junior Universitas Diponegoro. Kali ini kita akan melanjutkan kepada basic pemrograman, yang dimana kali ini kita akan membahas tentang while dan for pada bagian loop, ya, fungsi loop. Nah, di kali ini pembelajaran kita sedikit berbeda dari pembelajaran sebelumnya. Kita akan mencoba pembelajaran baru yang pastinya membandingkan lah ataupun mengambil pelajaran-pelajaran dari sebelumnya untuk diimplementasikan pada pembelajaran kita kali ini. Oke, lanjut. Nah, di sini kita masuk yang pertama sebelum kita mengetahui lebih lanjut bagaimana prakteknya dalam operasi loop kali ini, yaitu kontrol ataupun kontrol loop. Di sini ada pengertian loop sendiri, yaitu adalah sebuah konsep, ya, salah satu konsep fundamental dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan serangkaian perintah atau kode secara berulang hingga kondisi tertentu terpenuhi. Dan menggunakannya kita dapat menghemat waktu dan usaha dalam menulis kode yang harus dijalankan berulang kali, terutama ketika jumlah perulangannya banyak atau tidak diketahui sebelumnya. Jadi maksudnya di sini kita menggunakan loop jika kita ingin mengulangi sebuah kode dalam pemrograman dan kita ingin mengulangi atau melipat gandakan sebuah kode tersebut berapa banyak yang ingin kita ulang gitu loh. Dan di sini di konsep pengertian loop sendiri, kegunaannya dapat diaplikasikan pada situasi yang bervariasi, ya. Dengan memahaminya, kalian dapat membuat sebuah kode tersebut terasa lebih singkat dan lebih hemat dalam pengaturan waktu dan manajemen waktu juga. Oke, lanjut. Sini ada dua jenis dalam kontrol looping, kontrol operator looping, ya, maaf. Sini ada yang menggunakan for loop dan while loop, sama-sama digunakan untuk pengulangan. Namun ada perbedaan di antara for loop dan while loop itu tersendiri. Di sini juga ada dua contoh dari for loop dan while loop. Ya, saya akan menjelaskan pada flowchart nanti. Oke, kita masuk dalam perbedaan antara for loop dan while loop. Di sini saya juga akan menjelaskan contoh dalam kehidupan nyata supaya kalian dapat mengerti fungsi dari for loop dan while loop itu tersendiri. Dimulai dari penggunaannya, for loop itu digunakan pada pengulangan pada elemen ketika iterasi diketahui jumlahnya. Maksudnya begini, jika dalam sebuah list tersebut memiliki jumlah tertentu, misalnya jumlahnya ada 5 ataupun jumlahnya ada 10. Misalkan murid itu berjumlah 10, maka kita bisa menggunakan fungsi for loop di sini. Nah, di sini kita bisa mengeksekusi list tadi, ya. Maksudnya kita bisa itu menggunakan elemen-elemen pada list tersebut hingga elemen terakhir. Maksudnya kita dieksekusi ataupun misalnya sebuah apa namanya itu angka satu kita kalikan dua, kan hasilnya dua. Nah, misalnya angka di list tersebut ada angka satu hingga angka 10. Nah, di list tersebut kita bisa kalikan dua, satu kali dua, dua kali dua, tiga kali tiga, hingga 10 kali dua, seperti itu sampai elemen terakhir. Dan jika di while loop di sini menggunakannya sebuah kondisi, misalnya nih kita menggunakan contoh itu, ya, angka juga sama, misalnya angka satu hingga angka 10 kita kalikan jika, ya, kondisi yang apa namanya while loop itu tersendiri tidak lebih dari angka 7. Nah, jika tidak lebih dari angka 7, maka loop tersebut tidak akan berjalan. Kenapa? Dikarenakan kondisinya pada sebuah elemen tersebut angka 1 hingga angka 10. Dan itu pun juga bisa, ya, seperti apa contohnya, yaitu sebuah kita ingin mencetak, ya, print hello, misalnya halo. Nah, kita cetak halo, misalkan kalau halo sama indeksnya itu misalnya satu, dan kita apa namanya eh, pakai while di sini, misalnya awalnya tidak lebih dari 7, maka kita kalau print hello
maka akan tercetak hello tanpa batas pada konsolnya. Seperti itu. Karena indeks indeks itu masih berada di bawah 7. Kan indeksnya tadi kan satu. Satu kan berada di bawah 7. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga cara kerjanya dari for loop itu menggunakan setiap elemen secara berurutan hingga akhir. Seperti yang saya katakan tadi ya, dari elemen awal pada list hingga elemen akhir pada list. Jika while loop itu menggunakan boolean. Jika kondisi blok tersebut masih dalam keadaan true, maka blok tersebut akan terus diulang-ulang lagi kodenya. Misalkan kalau sudah apa namanya, sudah file salah, maksudnya salah itu gimana? Sudah tidak ada kebenaran lagi. Maksudnya itu bloknya sudah tidak sesuai, kodenya sintaknya sudah tidak sesuai, maka sintaknya error, maka blok tersebut tidak akan mengeksekusi lagi ataupun tidak akan mengulanginya lagi. Jadi seperti itu. Oke, sekarang sekarang ya kita akan menuju ke pemrograman Scratch lalu ke pemrograman Python untuk menjelaskan lebih lanjut perbedaan antara for loop dan while loop serta mempraktekannya. Sekarang kita lanjut dalam Scratch ya. Hari ini kita akan mengulangi apa yang saya katakan tadi ya. Pada Scratch kali ini kita akan menggunakan apa namanya, sebuah pengulangan. Nah, di sini ada sebuah contoh pengulangan ya. Tapi di sini kita menggunakannya hanya pengulangan manual. Jadi dari garis yang ini loh, yang ini sampai yang ini kan berupa pengulangan ya. Nah, kan berupa pengulangan. Ini saya tarik keluar ini. Nah, seperti ini. Kan satu, dua, tiga, empat kan berupa pengulangan. Nah, kali ini kita akan membuatnya hanya pada satu saja di sini. Tidak perlu menggunakan ini, tidak perlu menggunakan ini, dan tidak perlu menggunakan ini. Hanya satu saja di sini. Ya, bagaimana saya lakukannya? Ya. Nah, di sini kita menggunakan pada kontrol, kita ambil yang repeat. Nah, di sini kita masukkan. Nah, di sini kita masukkan seperti ini. Nah, sebelum itu kita juga perlu membuat variabel terlebih dahulu. Saya di sini counter atau penghitung. Ya, sini kita penghitung, kita set awal dari set dulu ya. Set awal dari satu dan kita ulangi 10 kali di sini ya. Sini kalau misalnya kita bisa ulangi 10 ataupun 100 ataupun 1000 itu juga bisa, tapi kali ini kan 10 saja. Nah, yang ingin dikatakan adalah yang ingin di print yaitu katakan uh, apel plus counter. Nah, di counter sini yaitu dimulai dari angka satu. Jadi apel satu seperti itu. Nah, setelah kita apa namanya gini, lalu kita change atau kita ubah menghitung situ by satu. Jadi tambah satu diubah tunggu 1 detik. Nah, di sini kan sudah ditambah satu kan berarti dua ya. Di sini tambah dua tunggu 1 detik ulangi lagi ke sini. Jadi di sini nih awalnya jadi dua repeat ya karena belum masih kedua kalinya belum 10 kali maka akan mengatakan seperti ini sampai 10 kali ya. Misalnya kalau kita repeatnya dua ya berarti dimulai dari angka dua. Jadi seperti ini ya sebenarnya. Kalau ingin apa namanya melihat dua, tiga, empat, akhirnya nanti sampai ke 11. Nah, seperti itu. Karena diulangnya 10 kali. Oke, jadi seperti itu. Di sini kita sebenarnya menggunakan apa namanya algoritma punyanya yang ini loh, yang for loop ini, yang for loop di sini. Kita menggunakan algoritmanya yang for loop karena last itemnya itu adalah pengulangan yang terakhir, yang 11 tadi loh, yang ke 11. Jadi kan di listnya ada apel dua ya, dimulai dari dua, apel dua, apel tiga, apel empat, apel lima, apel enam, apel tujuh, apel delapan, sampai apel 11. Ini seperti itu. Menggunakan yang for loop ya. Sini menggunakan yang for loop. Nah, untuk yang while loop kita akan pelajari nanti kita supaya lebih mudah memahami pada for loop. Memahami keduanya kita apa satu-satu terlebih dahulu. Kita coba dalam Python dan kita coba dalam Scratch. Tadi kan kita sudah dalam sekarang waktunya kita coba. Kita sudah masuk ke dalam Python. Nah, di Python kita akan melakukan seperti apa yang ada pada Scratch tadi. Kita menggunakan yang for loop. Nah, di sini kita menggunakan for loop itu kita apa namanya? Langsung saja kita for ya. For di sini menggunakan for loop ya. Saya nih i.
itu merupakan indeks ya, indeks atau merupakan sebuah elemen dalam sebuah list. Kita nih int di range. Nah, range di sini tuh apa namanya, kita masukkan sebuah data ya yang jangkauannya dari apa namanya, angka tersebut ke angka tersebut. Jadi seperti itu, ada berapa ingin pengulangan yang ingin kita lakukan. Nah, di sini kita misalnya ya, karena di Python sendiri kan angka pertama kan 0 kan. Ya, kalau kita satu koma ya. Jadi di sini koma itu fungsinya tetap bukan string. Nah, seperti ini. Saya itu salah. Kalau mau ingin apa namanya, jarak jangkauan ya itu menggunakannya koma. Jadi di sini kalau kita ingin membuat 10 kali pengulangan, jadi kita akan menggunakan 11. Apa? Karena apa namanya, sama dengan satu kurang dari 11. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita akan menggunakan tab dulu ya untuk kita print. Print tadi sebuah apel ya, apel yang kita ingin print ya. Oh, nunggu. Ini lupa diberi ini ya, diberi ada apa namanya, di dua. Oh, ya apel, maaf apel dengan seperti ini. Nah, di sini kita tambah menggunakan str ya, string. String di sini kita masukkan variabel i indeksnya tersebut. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini lalu kita bisa nih melihat hasilnya. Nah, satu apel, satu hingga apel 10. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Ya, karena kan sudah kita masukkan range-nya. Ya, misalnya nih kalau kita tulis angka 10 aja di sini, apakah hasilnya, oh ya, jadi seperti itu ya, jadi angka 0 sampai 10. Karena range ini menyebutkan sebuah angka. String ini kan ini kan itu sebuah elemen. Elemen apa namanya, angka ya, angka range 0 sampai 10. Jadi seperti itu. Saya seperti ini ya. Nah, spasinya menggunakan spasi, jadi kita tidak perlu menggunakan apa namanya, change counter by one. Kalau kalian perlu juga ya nggak apa sih juga kita masukkan hasilnya. Jadi seperti itu ya. Lalu kita akan masuk ke dalam sini lagi. Nah, di sini kita juga menggunakan ya sama, ini kita harus dulu. Nah, di sini kita itu menggunakan yang while loop. Kita di sini juga akan membandingkan dengan dihapus dulu ya. Bandingkan dengan menggunakan yang namanya kontrol pada repeat until. Di sini kita menggunakan repeat until untuk yang contoh yang while loop. Nah, di sini kita menggunakan dua ya, kondisi seperti boolean, yaitu true dan false. Misalnya kalau true, maka statementnya akan diulangi terus hingga false. Nah, di sini kita kan menggunakan apa namanya, kontrol repeat until. Jadi kalau kita set nih, ya, ini ya ada apa namanya, true, true, ya, maka kita repeat until di sini kita menggunakan ini sama dengan counter sama dengan false, false. Nah, ya kita masukkan 10. Setelah itu, oh ini satu ting, yang ini masukkan 11 dulu. Nah, masukkan 10 ya sini. Nah, oke. So, kita masukkan ini counter di sini. Nah, di sini saya jelaskan lebih lanjut. Gimana sih saat program dimulai, kita set dulu counternya, ulangi dari angka yang ke satu ya. Jadi nanti si sprite ini akan menjalankan sebuah kode ya. Counternya juga akan disebutkan dimulai di angka satu. Setelah mengatakan apple maka akan bukan counternya. Ini kan counter ya, sama ya variabelnya ya. Nah, repeat until. Nah, repeat until kan diulangi sampai atau hingga si counter tersebut lebih dari angka 10. Misalnya nih, kalau apel sudah di angka 10, ingin melanjutkan ke apel 11, nggak bisa karena sudah selesai. Kan until ya, until. Nah, untuk lebih mudah dipahami, nanti si sprite ini akan mengatakan hello untuk akhiran ya. Misalnya kalau sudah sampai apel 10, ini akan mengatakan hello. Seperti itu. Saya pastikan seperti itu. Nah, jangan sebagai number kan setiap apa namanya pengulangan counternya akan bertambah satu. Dan wait 1 second itu untuk setiap waktunya. Seperti ini ya sebenarnya. Satu, berdua ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, hello ya, akhir sudah keluar dari penglupingan ini. Dan ya, ini yang apa namanya, for loop tadi. Kita sekarang ya ke while loop. While loop kita seperti yang ada pada Scratch tadi ya. Kita apa namanya,
set dulu, apa namanya, kita cari dulu sebuah, apa namanya, variabel. Ya, variabelnya di sini kita menggunakan counter ya. Tapi kalau di ini kita bisa menggunakan i ataupun index. I misalnya ini sebuah variabel sama dengan satu ya, dia dengan satu ya. Satu sekalar satu ya. Nah, setelah itu kita masukkan yang while. Nah, while kalau salah ini. Nah, ini kan di saat ya, bukan repeat until. Nah, di sini kalau while kan di saat i, saat variabel i itu kurang dari 10, maka kita print di sini. Apple ya dia. Apple ditambah str. Kan sama ya, str. Nah, kan sama seperti ini. Sama kan? Apa namanya? Print-printannya. Nah, ini karena sama kan, videonya sama. Nah, di sini kita akan menggunakan i lebih sama dengan satu. Di sini setiap pengulangan i-nya akan menjadi dua, menjadi tiga, menjadi empat seperti apa yang tadi. Change ya, menggunakan change ya di sini. Nah, oke, jadi seperti itu. Kita bisa saja menambahkan wait second ya untuk 1 second, tapi di sini kita tidak usah. Nah, setelah itu kita keluar dari program, kita gunakan print, lalu itu hasilnya. Ini seperti ini hasilnya. Ini di sini untuk yang set variabel tadi, tanggal satu while itu is 10. Misalnya apa namanya, kalau itu apa namanya, pengulangan ya. Setiap pengulangan itu pasti tambah satu. Jadi kalau sudah sampai angka kurang dari 10 jadi 9, maka perubahannya akan selesai. Diganti dengan ini. Ini untuk penutupnya. Seperti ini. Nah, di sana Apple 9, Apple 9. Kenapa nggak 10? Karena kurang di 10. Jadi seperti itu ya. Nah, seperti ini sama yang di atasnya itu. Yang si apa namanya ini. Ini respon kan hasilnya sama. Nah, ini seperti ini ya. Dari sini loh, mulai dari sini ya. Dari sini untuk yang while loop sampai yang dulu sign. Ini seperti itu. Sama aja ini, dua-duanya sama hasilnya. Oke, kita akan membuat sebuah apa namanya, bentuk-bentuk lagi dari apa namanya, project kita sebelumnya. Kita menggunakan yang origin range ya untuk sebuah sebutan makanan. Kita masuk. Oke, semuanya kali ini kita akan masuk ke dalam flowchart untuk bisa mengatasi sebuah masalah pada loop dan for loop dan while loop ya. Seperti yang saya apa namanya lakukan tadi, kita bisa masukkan apa namanya, sebuah algoritma pada flowchart ini supaya teman-teman bisa lebih paham. Nah, untuk algoritmanya saya kan sudah namanya memberikan sebuah contoh ya. Nah, pada di sini kan juga sebuah algoritma. Nah, bagaimana kita melakukannya ya, kita bisa recall terlebih dahulu. Di sini kita buat lebih lebar lagi. Ini di sini untuk yang for loop terlebih dahulu ya. Kita mulai dengan start. Hmm, Start untuk yang utama. Nah, di sini kita buat untuk yang ini. Nah, di sini untuk yang seperti tadi, kita masuk ke dalam apa namanya, prakteknya yaitu, oh salah, mana di prakteknya. Nih, oke. Untuk praktek yang apa namanya, nah ini untuk yang praktek si apa namanya itu for loop. Nah, untuk yang praktek yang for loop sendiri, di sini nanti kita akan membuat apa namanya, algoritma pada flowchart. Dan di sini kan kita sudah buat startnya. Nah, kita bisa langsung masukkan set variabel ya. Di sini kita masukkan set variabel dulu. Variabel terlebih dahulu. Oke, seperti itu. Di set variabel ini, kita sebenarnya tidak usah bisa memakainya dikarenakan dalam set variabel nanti kita bisa menggunakan variabel yang ada pada sebuah project yang kita lakukan. Ya, jadi kita bisa aja langsungkan ya di sini. Apa namanya? Salah. Di sini kita tambahkan lagi ya. Last item, item terakhir, last item. Last itemnya atau last element atau elements. Salah. Last element. Nah, di last element ini apakah termasuk last element atau tidak? Kalau benar iya, maka apa namanya? Misalnya nih, kalau tidak, kan ini tidak ya.
maka akan kita itu print lagi, print atau cetak apa namanya elemen tersebut, elemen ya pada list. Nah, seperti yang katakan tadi ya, di sini, nah di sini di repeat ya berapa kali karena elemen. Situ kita add lagi, add number. Nah, print elemen di sini kita add numbernya, kita berdekat, tambahkan apa namanya sebuah tambahkan sebuah indeksnya. Ya, indeks yang keberapa kita tambahkan itu, seperti itu. Nah, lalu kita nyolokkan lagi di ke sini. Ini seperti itu. Nah, jadi ini kalau yes ya. Kalau no salah. Kalau jawabannya no, maksudnya last elemen itu bukan termasuk ke dalam last elemen. Berarti masih ada elemen-elemen berikutnya. Jadi kalau no di sini, maka apa namanya ulangan masih akan terus berlanjut. Jadi seperti itu. Nah, misalnya kalau elemennya sudah apa namanya bukan last elemen, finish, maka akan berakhir. Berakhir sudah pengodingan tersebut. Ini seperti ini. Jadi seperti ini apa namanya flowchartnya yang ada pada for loop. Kemudian diulangi dengan elemen tambahkan indeks. Maksudnya indeks ini maju ke indeks selanjutnya sampai benar-benar terulangi hingga apa namanya masuk ke dalam last element. Sebenarnya ini kan tambahkan maksudnya tambahkan kalau ganti indeks. Indeks selanjutnya. Nah, ulangi sampai selesai sampai ke last item atau last index terakhir. Oke, ini yang pada bagian perlu. Nah, di sini kita menuju ke bawah lagi yaitu ke yang apa namanya berbentuk apa namanya ini saya rubah dulu ya, rubah bagian ini menggunakannya ini segi empat. Soalnya bersegi empat lagi supaya lebih paham aja. Buat yang paling low, nah di sini kan ada start. Nah, setelah di start ya itu ada permulaan. Di situ kita buat lagi bahwa yaitu dengan menggunakan kita catat dulu nih yang ada pada ini. Nah, set counter terlebih dahulu. Apa namanya? Seperti yang ada pada Python ya. While ini dulu deh. Ini variabelnya sama dengan satu. Nah, iya, tambahkan i dengan satu. Ya, ini sama dengan satu terlebih dahulu seperti itu. Nah, habis itu kita coba lagi kita menggunakan yang ini. Kita menggunakan while ya. Jadi kalau kita menggunakan while, kita menggunakan sebuah kondisi di mana apakah i itu sama dengan kita menggunakan yang tadi ya. Itu apa kurang dari 10. Nah, ini seperti ini ya. Startnya kan i sama dengan satu variabelnya indeksnya ke satu. Nah, kalau ini kan yes, ya kalau ini false ya, salah. Oh, sini apa namanya? False, maka akan terus mengulang-ulangi print index tersebut. Print index tersebut sama seperti yang tadi di atas. Print elements atau print index juga bisa. Nah, sama juga menambahkan dari indeks selanjutnya.
Saya tambahkan apa namanya, ya, tambah tambahkan, ya tambahkan itu seperti yang ini loh tadi. Nah, tambahkan itu seperti yang ini tadi. Tambahkan indeks dengan bilangan tertentu. Ini seperti itu. Kalau bilangan saya kan satu ya, saat dengan dua, dengan tiga, sampai nanti akhirnya indeks tersebut ya lebih dari 10. Namanya kurang dari 10, tidak lebih dari 10 atau tidak dengan 10. Ini seperti itu. Soalnya. Ini kemana jadi begini sih? Ini kan kembali yang ini kalau jawabannya apa namanya benar, ya true ya, maka akan menghasilkan sebuah apa namanya variabel n, ya akan mengakhiri sebuah program tersebut. Jadi seperti ini ya. Kalau misalnya ini kan awalnya dari satu ya, detail tersebut. Apakah ini sama dengan 10? Kalau belum, ini lebih kurang dari 10 kalau belum. Kalau apa namanya ini ya, true ya, kembali salah-salah. Maka akan terus mengulang-ulangi hingga ini disebut apa namanya jawabannya salah. Maksudnya sama dengan 10 atau lebih dari 10. Jadi akan mengakhiri sebuah program tersebut. Ini seperti itu. Antara kedua yang ini yang for loop, ini yang while loop. Ini seperti ini. Jadi seperti itu agak banyak dari konsep yang kita coba praktekkan pada proyek kita sebelumnya untuk kita jadi. Oke, sekarang kita akan melanjutkan. Nah, di sini ada beberapa apa namanya studi kasus ya. Nah, di sini kan ada tiga nih bentuk ingredient atau bahan ya. Ada tiga bahan disebutkan. Maka kalau di sini tuh hanya menggunakan rumus destroy tapi tidak menggunakan rumus for loop atau while loop. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus for loop pada apa namanya pemodelan kali ini. Ya, dengan menggunakan satu bentuk ingredient saja tapi diubah. Nah, di sini langkah pertama yang kita coba yaitu matikan beberapa dan ubah nama ingredientnya. Oke, jadi bentuk ingredients. Nah, di sini dalam apa namanya sensingnya X ya di sini ya. Kita ubah, kita tambahkan namanya ingredient. Aduh, oh, dari ingredient. Nah, di sini kita buat indeks lagi nih. Buat apa namanya variabel namanya index. Nah, oke indeks ya. Nah, di sini kita X nih. Index pertama. Nah, index. Nah, kalau buat indeks kita perlu nih ke set dulu ya. Set. Ya, di sini kita set indeks. Awalnya ke indeks ke satu dulu. Jadi biar langsung ke angka satu. Nah, di sini poin yang paling penting nih. Kita pakai repeat. Nah, sebelum itu kan ini ada beberapa ini ya. Kita nih pisahkan dulu aja. Pisahkan dulu. Nah, kita pilih yang paling atasnya aja. Ini kan sebenarnya dibagi menjadi tiga bagian ini ya. Ini tiga bagian ini. Bisa. Ini dan yang paling atas tuh ini. Nah, nanti kita masukkan sini. Berikutnya jumlahnya tiga. Karena tiga kali. Karena tiga apa namanya pengulangan. Yang perlu kita butuhkan. Oke, ingredients ya. Oke, setelah itu setelah kita repeat lalu ini kan seperti ini dari tiga. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita ambil nih sesuai yang ada pada flowchart tadi. Ini loh, apa namanya? Nah, yang ini loh. Kita itu apa namanya masuk pada kelas item atau tidak ya. Tambah ganti index saja. Ini perlu nih. Maksudnya itu change index by one tadi loh. Nah, kita juga perlu hal itu. Jadi di sini kita perlu change index by one. Ya, karena tadi ada di sini ya. Nah, di sini kan setelah kelas item kita letaknya di sini. Kelas item itu repeat. Menggunakan algoritma yang pada for loop tadi.
seven index by one, dan jangan lupa apa namanya, kita perlu lagi nih berupa set index by two one. Nah, supaya irigasinya berubah menjadi satu. Oke, setelah itu jangan lupa kita tambahkan eh, waktu selama detik juga tidak lama di sini untuk supaya perubahannya itu lebih terukur, lebih ini terlihat, supaya terlihat. Yes. Nah, dari satu misalnya mil, oh salah, bahkan salah, pasti ingredients yang kedua yaitu apa ya, nah benar, kita adalah sugar. Nah, apa ke sini, nah saya kan ada ini ya, nah ini saya belum masukkan bawah, jadi perlu kita masukkan ke bawah samaan dengan yang ini untuk berikan waktu. Oke, ya ini kita bisa hapus saja, saya tidak hapus karena kita menggunakan sedang menggunakan apa namanya, for loop di sini. Oke, jadi pengadilannya hanya sampai sini saja. Saya nanti apa, sugar. Nah, ini, nah, terus yang ketiga adalah flour supaya nah, punya 3 poin yang saya di sini saya sebutkan apa namanya hasilnya. Jadi seperti tadi itu melakukan review 3 kali untuk 3 kali pertanyaan. Jadi seperti itu. Ya, oke. Oke, setelah itu kita bisa masuk ke dalam Python ya, sama seperti ini. Oke, di sini kita samakan seperti yang tadi, ini studi kasus yang sama sebenarnya ada di scratch kali ini ya, tapi ini yang sini sudah kita apa namanya, lupa tekan, katakanlah tadi itu sama seperti yang tadi sebelum juga seperti ini, kan ini juga belum for loop ya. Nah, lalu kita ubah menjadi for loop kali ini. Sebentar. Oke, jadi kita pisahkan ini antara ini dan yang ketiga ini. Jadi langsung aja kita hapus yang mulai dari ini ya, ingredient 2 dan ingredient 3. Jadi kita hapus saja. Menyisakan pertanyaan satu. Oke, setelah itu langkah pertama yang kita adalah seperti tadi ya. Kita buat for untuk i ya. Ini kan bukan buat indeks ya. In range berupa 3 kali. Nah, dan di sini perlu ingredient, kita bukan menjadi ingredients. Nah, sama juga pada inputannya kita tambahkan string str i. Oke, string satu. Nah, di sini kan apa namanya, kita perlu di tab ya. Ini juga sama tab. Nah, ini juga perlu kita tab. Nanti ingredient satu ini harus berubah. Ingredient list, ingredient juga di sini. Nah, jadi seperti itu. Jangan lupa diberi apa namanya. Nah, jadi seperti ini. Bukan di syntax error. Oke. Oke, jadi seperti ini. Nah, setelah itu skornya sudah ditambah seperti yang ada pada scratch ya kali ini. Nah, untuk set ingredient to answer, kita sudah nih yang ingredient to answer. Kita pakai yang ini, ingredients ya. Contohnya ini kan masuk ke dalam sini. Oke, seperti itu. Langsung kalau kita coba, apakah ada kesalahan? Oke, ingredient 0. Oke, seperti itu. Jadi di sini dimulainya dari ingredient 0. Nah, supaya ada ingredient 0, maka kita perlu 1 koma. Nah, di sini kalau sampai 3 pertanyaan, berarti kita beri 4. Karena sama dengan 1 kurang dari 4. Seperti itu. Juga kita kasih spasi lagi, supaya lebih enak dibaca. Yang mulai dari awal. Yang satu contohnya, sugar. Ingredient kedua, milk. Nah, oh salah, ingredient yang ketiga, misalnya tadi apa, flour. Nah, game over. Nah, di sini apa tebakanku benar dua, dan juga dijelaskan orang beberapa poin dari ingredient list tersebut. Saya menebak dua benar, yaitu flour dan tadi apa pertama, nah, sugar ini.
Jadi seperti itu. Kita hanya mengubah pada bagian pemrogramannya di atas seperti ini. Jadi hanya pengubahan seperti itu saja, ya. Oke. Nah, kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah apa namanya data angka ya. Nah, di data angka ini sendiri kita bisa gunakan untuk seseorang yang apa sebuah user membaca apa namanya list beberapa angka yang telah kita sebutkan. Nah, dalam satu waktu, bukan sendiri-sendiri. Misalnya kalau sendiri-sendiri kan seperti ini. Nah, ini ada angka ya. Ada angka kan C ya. Kayaknya yang item ada angka, set data angka ini. Oh, lupa. Nah, biasanya itu bukan seperti ini, tapi itu dalam satu waktu satu ini, terus setelah itu ini, setelah itu ini, setelah itu ini. Nah, seperti itu. Nah, gimana cara membuatnya? Di sini kita menggunakan rumus ya, yaitu satu di bawah kan. Nah, terus saya ulang lagi. Sebenarnya seperti ini. Kita juga perlu kasih waktu ya. Kita dulu karena sudah ada waktunya. Nah, maaf, maaf. Kan seperti ini. Nah, suhu 23. Nah, ini seperti ini. Nah, kan itu kelamaan ya. Nah, seperti sampai 7. Kalau misalnya ada 10, ada 100 ya, gimana? Nah, itu kan sangat terlalu lama. Nah, caranya gimana sih? Nah, di sini kita menggunakan yaitu dengan repeat, ya, repeat yang pada kontrol. Bahkan ini, di sini kita repeat, sebutkan nih. Nah, di sini kita ambil 10-nya kita sesuaikan dengan panjang dari data angka tersebut. Masuk ke sini. Nah, jadi seperti ini. Ini panjang data angkanya kan 7 ya. Jadi ini sampai 7 kan dijelasin semuanya. Oke, setelah itu kita gunakan ini say hello ya. Akan mana untuk ngeprint sebuah data angkanya di sini list data angka. Nah, nah, di sini kita pakai item satu ya, dan satu of data angka. Ini saya itemnya. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara membuat data angka. Ya, di sini kita ada data angka ya. Ini akan menghasilkan output seperti ini. Nah, dari sini caranya yaitu ya kita mulai dari awal saja seperti ini. Oke, supaya kalian lebih paham ya. Kan kalau kita bahas satu-satu kan lebih susah. Kita akan buat dengan langsung auto, tidak manual lagi. Dengan pengulangan, menyebutkan satu persatu indeks data angka, list data angka dari sini. Kan ada 8 ya, ada 8 indeks. Jadi kita apa namanya, bukan saja. Ya, namanya buat secara auto. Nah, caranya itu kita pertama masuk ke dalam sini, indeks. Oke. Nah, indeks, kita set indeks dulu karena kita akan membuat itu apa namanya awalan. Nah, awalannya dari berapa, nggak berapa. Nah, indeks berapa, indeks itu satu, dari satu sini indeks satu. Oke, kita masuk ke dalam kontrol. Di kontrol ini kita pakai yang repeat. Repeat panjangnya sesuai dengan ini length, length of data angka. Panjang dari length ya, yang dari angka. Artinya yaitu ada 8 indeks. Jadi ada 8 kali perulangan. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam ini C. Nah, di sini kita pakai yang untuk memasuki ini kita pakai yang item of data angka. Kita masukkan indeksnya. Nah, indeksnya kan satu sudah ya, berarti nggak perlu lagi terus di sini dalam satu. Kan indeks sesuai dengan apa namanya list indeksnya. Nah, setelah itu list indeksnya kita buat lagi change dari data angka tersebut. Apa namanya berpindah setiap apa namanya indeks berbeda satu. Jadi dari sini ke sini, sini ke sini, ya, setiap perulangan.
Oke, setelah itu sampai apa namanya pajangnya ini selesai. Oke, kita juga memasukkan waktunya karena kalau tidak pakai waktu nanti langsung ke 8 nanti langsung selesai ya. Jadi kita perlahan dengan batasan waktunya seperti gasnya. Tiga, nah, sudah tiga, empat ini sampai bawah. Oke, jadi seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau kita masukkan angka dua nih? Dua tiga, tiga empat enam. Jadi lompat, lompat, lompat dan lompat, lompat dua dua, lompat, lompat dua dua, angkanya seperti itu. Oke, jadi ya seperti itu sampai last item ya. Cara membuat seperti auto loh. Kan buat yang seperti ini pada pemrograman Python. Nah, saya masuk ke dalam Python. Nah, di Python kali ini kita akan bahas seperti tadi. Yaitu yang pertama kita masukkan data angkanya tersebut ya. Data angka, data besar. Nah, percepat saja ya. Di sini kan buat data angka. Nah, untuk kita bisa membuat data angka itu langsung semuanya satu-satu ya, kita menggunakan yang apa namanya, yang for loop ya, for loop, for kita pakai variabel apa namanya angka aja ya. For loop in data angka dengan in in ini aja. Jangan nulis seperti ini. Oh, salah. Print angka deh, kebalik. Kalau ada angka semuanya nih. Nah, ini seperti ini hasilnya. Nah, setelah itu kalau hasilnya seperti ini, maka langkah selanjutnya yaitu kita membuat indeksnya. Indeksnya pada angka berarti tadi di depan ada satu. Untuk yang apa namanya angka 23 itu ada angka yang satu, angka 45 itu yang angka yang kedua. Jadi seperti itu. Jadi kita menggunakan core ini koma ya angka in enumerate ya. Nah, menggunakan rumus ini. Itu untuk variabelnya. Jadi nanti kita bilang tambah ya. str str i seperti ini kan ya. Oh, ini terbalik ya. Jadi yang harus kita lakukan yaitu ini angka in enumerate data angka. Ini kita pakai apa namanya? Kayak tambah koma ya. Jadi seperti itu. Ini tidak ada ya berarti terbalik dong. Str dulu ternyata terbalik. Tambah nah, terus angka. Ini hasilnya seperti ini. Ini kalau ditambah masih sudah mana ini seperti itu. Oh, salah. Ya, salah bagaimana? Oh, ini ya dua kali. Salah 12. Nah, jadi seperti ini hasilnya ya. Seperti ini. Karena I itu dimulai dari angka ini ya, satu ya. Kalau I-nya saya dari I sama dengan sama dengan satu. Gimana hasilnya harus sama aja karena itu ada pada angka satu. Ini salah I. Di sini kan tadi kita sudah apa namanya membuat sebuah apa namanya ini loh. Sudah membuat apa tadi yaitu nah ini kita sudah membuat tadi berupa daftar list kita sebutkan satu persatu indeksnya kita juga sudah buat dalam Python ya tadi ya sudah dalam Python ya seperti ini ya dihasilkan istilah seperti ini. Nah di sini kalau kita ingin apa namanya mendapatkan kedua hasil yang berbeda tapi masih dalam satu apa namanya satuan misalnya kita buat dua list satu list di sini ya kita mulai aja flowchartnya kita mulai dari start ya di sini kita samakan seperti yang tadi ya buat daftar di angka A
Nah, buat daftar angka di daftar A, dan itu kita buat daftar kosong di angka B. Nah, nanti kita akan membuat sebuah apa namanya value atau hasil variabel. Nah, di sini kan kalau di A kan variabelnya tetap, nah kita bikin sendiri. Nanti di apa namanya daftar B kan membuat sebuah variabel yang terikat. Nah, terikat dari variabel di daftar A ini. Nah, setelah itu kita apa namanya menggunakan looping yang for loop. Nah, di sini kan kok for loop kan pakai yang sampai angka terakhir. Nah, di sini kita tambahkan ya next jika yes, jika no ting, jika no, jika no, saya no ini saya terus berlanjut ya. Jika tiga bulan terakhir kita program juga akan berlanjut hingga mencapai angka terakhir. Dan ini jika yes ya, yes, iya seperti ini. Nah, kita buat sebuah prosesnya seperti ini. Dan kalau hasilnya dikalikan ya, angka terakhir kan nanti di sini kita membuat sebuah apa namanya operator nih. Operator dalam sebuah variabel pada daftar A itu akan kita kalikan atau kita bagi atau kita jumlahkan atau kurangi. Nah, ini hasilnya dari daftar A ini yang setelah kita kali atau kita bagi atau kita jumlah kita kurangi akan diletakkan pada di daftar B sesuai dengan nomor urut indeksnya. Nah, diberulang-ulang sampai angka apa namanya indeks terakhir di daftar A. Setelah itu cetak semua ya. Jadi maksudnya cetak semua itu nanti kita akan menghasilkan sebuah apa namanya di show. Jadi daftarnya kita apa namanya kita buat diperlihatkan semua hasilnya seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai pada karena scratch. Oke, di sini kita sudah punya ini ya. Buat lagi dua list yaitu list daftar B. Nah, di sini kita buat apa namanya dasar rangkaian kita ubah ya. Jadi daftar A. Oke, jadi seperti itu. Ini daftar B ya, daftar A. Oke, ini di sini. Nah, setelah itu maka selanjutnya kita buat set index ya. Kita juga samakan seperti tadi, kita mulai dari awal sesuai dengan movingnya, yaitu kita mulai daftar sudah kita loop. Nah, di sini kita gunakan yaitu ini adding ya, add. Nah, di sini add. Nah, add. Nah, untuk add di sini kita ubah nih. Thing-nya yaitu kita masukkan nih sebuah saya perkalian. To-nya itu daftar B ya, daftar B. Adding ke dari daftar A kali misalnya ini kita kali dua itu daftar B. Oke, jadi seperti itu. Nah, supaya apa namanya daftar B yang muncul kita juga perlu masukkan ini tidak all of daftar B. Jadi seperti itu. Saya indeks itu aja masih belum jalan. Ya dikarenakan ini kita malah menghapus daftar A tadi. Saya cek balik ya. Saya kalau kita masukkan daftar A di sini jumlahnya misalkan 15, enter 12, enter 78, 45. Coba ulang. Ya, kode AC ini karena ini ada beberapa dokumen salah. Repeat sesuai dengan level daftar A. Itu seperti ini. Nah, kenapa ini nggak muncul? Ya, dikarenakan ada beberapa masalah yaitu sini kita akan membuat seperti yang tadi kita akan melanjutkan. Nah, di sini kan hasilnya kan salah kan? Oh, masih 00. Nah, di sini ada beberapa kesalahan yaitu kita nih kurang masukkan add ya item index. Nah, item index maksudnya di sini kan indeks tambahkan beberapa indeks ya, misalnya indeks 1 dari daftar A dikali 2, 10 daftar B seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Coba, nah 30 karena masih berada di indeks 1 terus. Coba kalau kita change, nah, kita change, hasilnya gimana? Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi datanya hasilnya seperti ini semuanya. Oke, kalau kita say ini, say daftar B, saya akan berapa gimana?
Nah, jadi seperti ini. Hasilnya kan terbentuk seperti itu. Kalau data ini berarti setiap apa namanya mulai dari hijau akan di refresh ulang seperti itu. Kita langsung aja kalau coba di Python seperti apa. Nah, ini angka yang tadi nih. Ini angka yang tadi kita buat. Nah, caranya kita buat yaitu kan seperti ada yang ada pada Python tadi, pada Scratch. Nah, di sini kita akan buat sebuah angka pertama yaitu sudah kita buat apa namanya list data A dan data angka B. Kita buat for in ya ini kita pada ini ya repeat ya. Repeat kita mulai dengan for in for salah for i for i in data A sama dengan kita print apa namanya data B. Nah, di sini append ya, temukan algoritma ataupun fungsi append. Append yaitu pada i ya. Jadi karena i merupakan apa namanya teks pada data A, maka kita perlu keluar. Nah, kita keluar sudah bikin semuanya ini. Lalu kita pakai yang tekan data B seperti ini. Print data B. Ya, jadi seperti ini. Silakan di mana hasilnya. Nah, seperti ini ya. Kita juga print data A. Siapkah? Jadi seperti ini. Yang ini ada data A, yang bawah data B. Jadi seperti itu. Untuk apa namanya penggunaan for loop untuk kita menggabungkan pada apa yang ataupun perkalian pada dua list yang berbeda dan penentuan pada variabel tetap ke variabel terikat seperti itu. Oke, kali ini kita akan membuat sebuah project ya. Di project kali ini kita akan membuat sebuah apa namanya menu apa namanya makanan ya. Nah, di menu makanan ini nanti kita akan bertanya kepada sebuah pengguna apa seorang pengguna yang kali ini akan apa namanya ingin memesan sebuah makanan. Nanti memesan sebuah makanan kali ini ditambah lagi dengan berapa harganya secara perulangan. Ya. Namun hari ini kita akan membuat yang pertama yaitu apa apa namanya hanya sekali saja. Ya, ini merupakan langkah pertama yang harus kalian lakukan untuk membuat sebuah kayak menu makanan lalu kalian cerita apa yang guna ingin makan dan selanjutnya kalian bisa tentukan harganya berapa diberikan kepada si pengguna tersebut. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam namanya scratch-nya program baru masuk ke dalam scratch dalam scratch kali ini kita akan buat sebuah apa namanya menu daftar A dan data B itu untuk catatan si pengguna ya pengguna di sini akan mengatakan bahwa mana apa saja makanan yang ingin dia makan ya caranya benar oke apa kita dulu buat set variabel tanda kering ini seperti itu. Nah di kali ini kita akan membuat apa namanya itu supaya datanya bisa terulang lagi berarti kita membuat data A per data B data B ya. Nah, supaya bisa terulang-ulang kembali. Nah, itu kita baru karena set pada total price ya. Kita dari itu kita akan buat set review. Nah, harga seperti yang ada pada ini ya. Ya, skor to nol skor. Skor itu mana saya total harga. Terus buat tambahan juga tuh ya sudah. Itu kita membuat sebuah apa tadi namanya? Oh, siapa pengguna yang menggunakan makanan. Oke. Nah, setelah itu kita membuat sebuah variabel lagi. Variabel melanjutkan melanjutkan orderan. Ini kali ini kita masukkan ini di sini. Nah, so variabel external orderan ini kan orderannya orderan keberapa maksudnya gitu. Nah, setelah itu kita akan buat yang namanya berbentuk kata sapaan. Sapaan di sini tuh ya kita letakkan di bawah ini. Sapa pengguna ya. Aduh.
Nah, di sini kita akan berikan waktu dua satu detik ya untuk setelah menyapa sang pengguna. Nah, setelah itu kita akan membuat yang namanya berbentuk while loop. While loop di sini kita pakainya set dulu ya. Kita akan men-set dulu pada program tersebut. Maksudnya kalau tersebut berada dalam si benar. Mana ya? Saat continue ordering itu ya kita benar. Nah, setelah continue ordering itu benar, nah itu baru kita buat repeat until. Ya, repeat until di sini. Repeat until bahwa si continue ordering itu sampai salah. Repeat until ya sih. Kita membuat apa namanya? Operator variabelnya ya, yang apa yang menunjukkan orderan itu sampai salah. Oke, jadi seperti itu. Setelah itu apa? Oh, kalau yang program pertama itu tidak mau tanya ya teman-teman. Jadi ini untuk program yang step kedua. Nah, setelah itu yang step pertama apa lagi nih? Item terakhir. Apakah masuk item terakhir, redaksi 3? Oke, seperti itu. Ya, ini begini. Halo. Nah, di sini setelah itu kita membuat yang pertama tadi adalah kita sedang membuat sesuatu orderan ya. Kita akan membuat ini. Kan tanyakan terlebih dahulu ya. Apakah ini bisa ingin apa namanya sebuah makanan? Ya, oke. Nah, kita masuk sini. Ini sudah masuk ke bawah loh. Nah, oke seperti itu. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu kita dengan apa yang namanya seperti ini teman-teman. Kita set visual choice ya. Kita membuat variabel lagi di sini. Pilihan. Kita akan buat sebuah pilihan untuk sang pengguna supaya pilihannya apa gitu loh. Nah, index pada di answer. Siap si pilihan itu indeks pilihan sebagai jawaban. Terus kita masuk ini menggunakan add ya. Add. Nah, add di sini tuh tambahkan ini ya. Kita masukkan variabel ya. Ini loh. Tambahkan bisa pada list. Maksudnya tambahkan sebuah apa namanya pilihan ya. Atau pilihan. Pilihan di sini akan pilihan dari daftar B ke daftar A ya. Daftar A ini ke daftar B. Jadi seperti itu. Terus ubah nilainya kepada ya. Ini kita juga perlu ini nih. Kalau if dan else ya. Ya, jadi seperti itu ya. If into answer ini. Oke, if the answer dari sini ya. If the answer sama dengan yes. Yes, ini untuk yang pertanyaan if dan else. Kalau ingin makan ya, kalau ingin makan ya, ya makan. Nah, sini ada tabel lagi nih. Ingin makanan nomor berapa? Dan di sini kita tanya sesuai dengan nomor ini sesuai nomor. Oke, setelah itu kita akan masuk ke dalam sini ke apa namanya bawahan lagi ya. Kita bikin change tuh harga, tambah harga berapa? Saya satu makanan harganya 10.000. Untuk yang pada indeks ya juga ya. Untuk yang total price-nya, total harganya. Nah, untuk total harga tersebut. Oke, ya setelah itu
jumlah keluarga. Kita masuk ke dalam, lulus. Nah, di sini nanti tepat. Nah, di sini kita akan masukkan yang namanya yaitu ingin mengatakan ya sebuah apa namanya hasil dari RV-nya yang kita masukkan di sini. Masukkan lagi ya. Nah, di sini akan memasukkan keluarga, keluarga, apa namanya keluarga berupa rupiah ya. Nah, kalau tidak ya tidak usah diberi makanan. Kalau di answer apa namanya juga apa namanya tidak apa namanya tidak makan ya pas saja harga kita harga seperti itu jadinya. Jadi ini hasilnya seperti ini ya. Ataupun juga ditambah dengan tip ya. Kalau tambah dengan tip maka ini hasil seperti ini. Berapa tip ingin kau berikan di antara 10 sampai 25%. Dan di sini ciptakan angkanya saja. Terus akan buat sini set ya. Set di sini dari total harganya tersebut ya. Total harga kita akan membuat set indeks ya. Seperti ini. Ya. Situ kita akan buat perkalian di sini. Dan dibagi juga. Jadi maksudnya gini, total harga ya, itu kan total harga ditambah dengan tipnya yaitu dari total harga juga. Total harga per orangnya dikalikan dengan ini. Kalau jawabannya berupa angka ya, angka 10 sampai 12. Terus dibagi dengan 100, karena 100% yang pilihnya 100. Nah, itu kita katakan, nah, bisa katakan seperti ini. Begini aja deh. Oke, nah, di sini kita akan pakai dengan total harga. Di sini apa ya? Total harga sama rupiah. Nah, seperti ini. Oke, kita mulai ya. Saya kita harganya 0 rupiah. Berarti ada kesalahan ini. Ada kesalahan ada beberapa. Oke, kan yang tadi ya, ini ya. Sini. Nah, lalu apa yang makan? Ya, saya ya. Ini makanan sesuai order ya. Nah, ini ada cukup uang ya. Kita taruh di sini aja sebagai. Misalnya, saya ingin makanan yang coba ya. Ini, sekarang ya. Saya satu. Nah, 210 rupiah. Nah, kan nah, intip. Berarti ini saya intip. Saya 13. Nah, ini setelah 10 rupiah. Nah, di sini adalah yang kurangnya adalah kita berarti dan set indeksnya satu harga nih. Nah, kembali ke harga satu rupiah. Ya, satu, dua, lima, 13. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Setelah kita akan masuk ke dalam Python. Nah, di project Python kali ini kita akan membuat ya sebuah nah, di sini ya. Nanti project Python ini project yang kita lakukan tadi ya. Nah, kita bisa terus saja di sini. Nah, kita buat program yang lebih baru. Ya, seperti tadi kita buat variabelnya yaitu apa namanya beberapa variabel untuk list di data A dan database tadi ya. Tapi ini kita pakai yang list untuk kita pakai dengan data yang seperti itu.
Nah, di sini kita akan masukkan bahwa untuk skor harganya, untuk skor ya, di sini sama dengan kita mulai dengan 0 terlebih dahulu. Nah, di sini kita mulai ya kita buat apa namanya variabelnya. Satu apa yang tadi? Nah, kita buat apa namanya input dulu ya. Sini kita print ya print di sini. Lalu ini menu yang ini. Oke, jadi seperti ini. Nah, di sini yang adalah for ya, in ya. Iya, untuk si i. Kita buat variabel lagi nih, variabel yang namanya makanan. Ya, makanan in menu market makanan. Ini seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa print nih. Print, print untuk yang si makanan tadi, STRI. STRI terlebih dahulu. Tunggu ya. Ini STR ya. Oke, jadi seperti ini. Ditambah makanan. Nah, apa namanya? Iya, makanannya ya. Kita pakai apa namanya? Buka ini dulu. STR ya. STR. Oke, jadi ya seperti ini deh. Ada beberapa kesalahan sebentar. Saya cek kopi dulu. Variabelnya yaitu apa namanya beberapa variabel untuk list di data A dan data B tadi ya. Tapi ini kita pakai yang list untuk data makanan dengan data yang B seperti itu. Nah, di sini kita akan masukkan bahwa untuk skor harganya, untuk skor ya. Di sini sama dengan kita mulai dengan 0 terlebih dahulu. Nah, di sini kita mulai ya kita buat apa namanya variabelnya. Satu apa yang tadi? Nah, kita buat apa namanya input dulu ya. Sini kita print ya print di sini. Lalu ini menu yang ini. Oke, jadi seperti ini. Nah, di sini yang adalah for ya, in ya. Iya, untuk si i. Kita buat variabel lagi nih, variabel yang namanya makanan. Ya, makanan in menu market makanan. Ini seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa print nih. Print, print untuk yang si makanan tadi, STRI. STRI terlebih dahulu. Tunggu ya. Ini STR ya. Oke, jadi seperti ini. Ditambah makanan. Nah, apa namanya? Iya, makanannya ya. Kita pakai apa namanya? Buka ini dulu. STR ya. STR. Oke,
Jadi ya seperti ini deh. Ada beberapa kesalahan sebenarnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini kan sudah buat daftar makanan kan masalah seperti ini. Oke, ada beberapa kesalahan lagi ini. Oh, ini saya lupa. Bukan ini ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, menu hari ini adalah ini dari angka nol ya. Maksudnya dari angka nol seperti itu ya. Kalau saya gunakan untuk yang eh, itu dimulai dari angka satu ya. Itu dengan cara STR ini tambah waktu seperti ini maksudnya. Nah, mulai dari angka satu nih kan. Ya, seperti itu. Lalu yang kita lakukan adalah kita akan membuat continue ordering ya. Static continue ordering. Tapi kita belum membuat continue ordering terlebih dahulu. Kita buat warna suara di sini ya. Itu yang program pertama seperti tadi input. Yang udah tinggi jadi sesuai nomor ya. Oke, setelah itu kita akan buat namanya adalah jika if ya if answer sama dengan yes, misalnya iya aja ya, ya. Maksudnya di sini kita apakah misalnya pertanyaan pertama dulu ya, yang tadi dulu Anda ingin beli beli makanan. Nah, di sini kita bisa lihat ya makanan apa namanya, iya atau tidak. Coba kita jawab ya. Maka yang kita lakukan di sini adalah kita apa namanya variabel lagi nih unicorn yang tadi loh makanan makanan tuh sama dengan ya. Nah, di sini kita pakai in nih. In ya input kita input ya. Bagusnya in di sini itu kita input. Dan jawaban di sini udah copy di gue ya. Maka akan menghasilkan apa namanya sebuah seperti ini. Ini inputnya seperti ini ya teman-teman. Oke, inputnya di sini kita buka makanan apa. Ingin anda pilih. Jadi seperti ini apa namanya sebuah pertanyaannya ya. Sekarang coba bikin jawab yes, jawab yes. Nah, setelah itu kita pakai input order ya di sini ya. Input sebuah order disebut input order. Ya, setelah kita input, maka pakai yang nah di apa namanya pilihan makanan ini kita oh ini variabel sendiri nih pilihan ya pilihan. Kita buat variabel lagi nih di sini ya. Buat variabel lagi. Nah setelah itu kita pakai yang namanya si pilihan makanan tersebut pilihan nama titik makan. Nah saya bukan makan ya untuk yang list makanan. Yang list makanan untuk isinya ini kan ada beberapa makanan terus tambah yang pilihan ini seperti ini. Oke, setelah itu kita baru print ya.
saya ya, yang ini kan ya di sini ya. Kita akan yaitu ada beberapa bentuk yang dimana bentuknya itu kita print ya kali ini makanan ini ya. Di sini input ya di sini ada apa namanya akan ya kan di list makanan ini ya apa namanya si makanan tersebut kita print tadi ya print di sini yaitu kita print yang namanya oke di sini print dari outputnya yaitu eh, sesuai dengan tadi ya. Nah ini makanan apa namanya total harga ya total harganya kan channel sudah bagi 10 nanti kan sudah ya add item ya. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam kaitannya lagi. Oh, kita lupa nama ya. Yang itu kita tambah itu plus itu 10 ya, 10 rupiah maksudnya. Nanti kita baru membuat sebuah apa namanya beberapa pimpinan yaitu total harga itu adalah gimana? Sini ditambah dengan STR ya dia total harga seperti ini. Nah, sini nih dari hasil pemodelannya seperti ini. Nah, kan sama tadi ya. Ini makanan ya. Ini pakai yang kurang seperti ini ya pilihan. Pilihan ini loh, yang ini loh. Yang pilihan ini loh. Kita append ya. Yang apa namanya di sini ya di ya add item pilihan dari daftar A ke daftar B. Oke, jadi seperti itu dari daftar B itu untuk yang si untuk yang ke append. Seperti itu. Kalau daftar B itu yang ini, pilihan makanan daftar A B itu yang append itu list makanan dalam namanya list makanan itu dalam daftar pilihan. Kita dapat skor ada 10 untuk harganya. Nah, kita lagi nih apa namanya untuk si apa namanya kita tip dari sini dari ditambahkan tip ya tip input dari modal harga ya tip berapa ya. Ya, ya, dari kan di sini antara 10 oke di sini antara 10 sampai 25 persen oke di sini jadi kita ambilkan total harganya set total harga ya itu sama dengan total harga ditambah STR pokoknya ya ya kan? Nambah apa namanya
STR wifi itu ya, tadi ini sebenarnya hasilnya seperti ini, apa namanya, sebuah program ya, interface-nya ya, interface. Terus kita tambahkan dari STR ya, maaf, cara harga tersebut ya, atau ya, ditambah. Nah, seperti kayak underscore ya, tapi ini berupa di total harga ya, itu dikali dengan di lalu ya. Ya sini punya float ya, float. Untuk si input harga dikali dengan tip, jadi 100%. Mungkin hasilnya kan seperti ini. Kita pakai float karena angkanya berupa satu desimal kayak mana bersama dengan di sini tambah dengan STR kita tersebut. Ini saya seperti ini. Saya ya, ya yang kedua nih, tipnya aku minta 13%. Nah, saya kan seperti ini, karena float ya hasilnya ya. Ya, bisa dikeluarkan dengan desimal. Oke, jadi seperti itu. Oke, saja kita akan buat yang kedua supaya ini bisa diulang-ulangi sampai kamu tidak ingin beli makanan. Yaitu kita masuk ke dalam flowchart lagi ya. Di flowchart ini kita akan menambahkan beberapa kolom nih, beberapa bentuk yaitu dari sini. Nah, di sini sudah bikin ya, dari cepat. Di sini kita akan membuat ya, kita bentuk dari makanan tersebut ya. Latar belakangnya semuanya ke sini. Ini supaya lu paham mengenai hasil dari flowchartnya ya. Flowchartnya kita buat daftar apa namanya, daftar makanan. Nah, bahan sih. Karena ini udah daftar makanan, ya daftar list makanan. Dan kita juga buat daftar B juga nih di sini. Daftar A dan B. Daftar dipisah ya, satu ya ada daftar A dan daftar B dipisah satu set skor. Ya kan 0 satu satu 0. Sebab pengguna. Nah di sini kita buat nih, kita print hasil daftar makanannya dengan nomor apa namanya perlu. Nah, di sini kita masuk ke dalam nama-namanya sebuah MyLoop nih, dan makanan ya, dan makanan ya, terus kemudian balik lagi sih makanan hingga sampai tidak. Nah tidak ini kita bisa set harga dapat dengan sih dibayarkan. Jadi seperti itu. Oke, sekarang masuk ke dalam spreadsheet. Kita pakai yang spreadsheet saja. Spreadsheet ini Nastra ini. Nah, kita pakai repeat until nih. Yang kita masukkan repeat until di sini. Oke, jadi begini ya. Terus kita buat daftar A, daftar B ya di sini juga. Ya repeat until. Dan kanan ya kalau orderan di sini tidak ya sampai tidak. Ya makanan biasa saja ya. Kita akan kembali ke dan jika jawaban ya then nah, ini di luar nih seperti itu. Ya biarin makanan tidak, nah jawabannya ya jawaban ya kita selesai seperti itu. Oke, sekarang kita akan membuat beberapa bentuk lagi, yaitu kita dengan menambahkan beberapa kode atau pengodingan. Nah, di sini kita kan sudah pakai ini tanda ya, kita set akseleratornya aja. Oke, gitu. Change dan kita akan
Nah, di sini kalau kita tekan apa namanya, salah ya kalau kita tidak apa namanya mengatakan kalau tidak jadi, maka kita akan set ke continue order ke false seperti itu. Set ini atau lanjutkan order ke false atau salah. Ini seperti ini ya. Kalau kita kan kembali lagi di sini, pokoknya udah selesai. Continue order tidak ada editan lagi. Maka oke seperti itu. Ini ada beberapa lagi di sini. Sebenarnya ada di sini kita dan dua sebenarnya. Secara aturan itu di atas lah seperti ini. Yang di sini. Ya. Kan berikut aturan juga tidak. Kalau sudah tidak, kan setelah itu sudah tidak maka kembali ke dua. Oke, kita coba di sini. Lalu kanan, sebalik caranya. Nah, ini dia. Lo, ya, ya, sama dia. Ya, saya tidak perlu kasih ini dulu ya. Ini kita dua sebenarnya sih. Ya, seperti ini. Supaya sinyal ini langsung semuanya jadi satu. Ya, oke, semuanya. Saya nomor dua. Tekan lagi ya, ini. Ya, tiga. Ya. Oh, jadi satu. Sampai ya. Setelah tidak apa lagi. Ini kalau saya tidak ingin berkenan tidak. Karena nah, dengan ke 10. Tadi betul 10 ya teman-teman. Jadi seperti itu hasilnya dari fotonis kali ini. Ini kan diulang-ulang terus sehingga kejadian seperti ini. Lalu, cara ya, saya coba tekan ya tadi nomor satu, tiga, nah, tiga, dan itu rupiah seperti itu. Dan tipnya 15. Nah, ini seperti ini ya semua. Oke, ini seperti itu. Nah, sekarang kalau saya coba di dalam Python nih, coba ya, langsung Pythonnya. Oke, di sini. Nah, langsung aja di sini. Nah, kita buat namanya while loop. Di sini kita pakai while, ya namanya while. Untuk si yang apa namanya? Apa dulu nih variabel continue ordering. Ya, mana sini ya? Oke, continue ordering dulu. Gimana ya? Dan dengan dengan false ya. Karena di sini ini karena di Python itu kan pakainya rectangle, pakainya true. Dan menghasilkan file melanjutkan order dengan maksudnya kita ubah di atas aja ya. Ini seperti ini ya misalnya. Ini lanjutkan order. Set. So, kita order ini ya sorry. Mungkin kita aja ya di sini ya. Order now. Ini seperti ini saja. Set order. Dan langkah selanjutnya kita akan buat namanya sebuah orderan yang nah, ada sebuah membuat ya sama tadi yang ada pada scratch. Nah, di sini if itu ada ya. Jadi kita yang akan ubah ya yang baru yang tadi. Yang di sini
dengan false. Jadi seperti itu ya. Akan keluar menuju dari looping ini kalau sudah salah. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba dari yang salah. Misalnya kalau tidak, tipnya aku ingin 24. Nah, ya, katanya 0,0 karena saya tidak apa-apa. Kalau ini kalau saya ini ya, nomor 3, kemudian lagi 4, nomor 2, yang benar berikan nomor 2. Seperti itu. Salah nih, salah ya. Jadi seperti itu. Makanan. Jadi hasilnya seperti ini. Ya, sudah benar. Lalu, bagaimana sih kita validasi data? Kita validasi data. Kalau misalnya topik itu iya. Ini namanya kalau pilihan pernah. Nah, maka datanya tidak akan valid seperti ini. Sama juga di scratch. Kita mulai dari scratch terlebih dahulu ya. Mulai validasi data. Oh iya, nomornya 6 nih. Nah, jadi tidak. Saya tidak apa-apa, tapi ada data yang seperti itu. Maka langkah yang harus kita lakukan yaitu kita membuat validasi data seperti ini. Oke. Nah, itu kita membuat ada sebutan di sini kan. Oke, answer. Ya. Nah, ini ada beberapa programan yang harus kita ubah. Yaitu yang tadi kita ubah tambahkan berikut andil lagi jika set validasi benar. Apa namanya pilihan valid ya kita ubah variabelnya di sini menjadi tadi kan pilihan ya ini jadikan pilihan valid karena apa namanya juga pilihan yang sampai melewati batas indeks dari daftar A. Nah, ini misalkan nih. Lalu ya ini nomor sesuai misalnya nomor 7. Tidak bisa tolong sesuai nomor. Nah, ini tolong sesuai nomor di sini. Jadi di sini kan set pilihan valid. Set pilihan jadi kan saya memilih angka 7. Nah, angka 7 kan jika angka dari pilihan valid itu tidak apa namanya lebih dari 0 ya, satu ya. Dan yang valid namanya kurang dari daftar A dan tambah satu ya, sudah gitu ya. Tambah satu kan kurang dari daftar A 3. Setiga tambah satu jadi 4, jadi segini ya berarti. Dan ini, nah saya pilih angka apa namanya angka 4 deh. 4. Nah ini kan valid menambahkan ayam goreng. Nah jadi seperti itu hasilnya nih. Ulang lagi ya. Menambahkan pembelian valid sudah terbit. Juga bisa change namanya harganya. Jadi seperti itu. So, seperti itu ya. Kita juga dalam berbuat baik tadi TV. Untuk dalam si fighternya kita kan buka data yang tadi ya. Semuanya bisa terulang-ulang kembali. Nah di sini kita kan ini apa namanya? Nah jadi gini kan. Saya ajukan order, lalu kita akan membuat sebuah apa namanya validasi bisa terlebih dahulu nanti ya. Ya yang validasi namanya pilihan valid loh. Pilihan udah jadi pilihan validasi namanya. Nah, bagaimana kita akan membuatkan sebuah variabel while not if answer ya. Terus pilihan makanan anda pilih. Sekarang kita masukkan while. Kita coba apa namanya buat variabel lagi yaitu bukan yang namanya apa? Kita coba yang bahasa ini ya. Coba pakai yang while not. Nah, kita buat variabel terus.
pilihan validasi valid dengan false. Coba nih buat lagi valid web validasi pilihan betul pilihan yang valid itu tersebut. Terus seperti ini pilihan valid ya seperti itu. Kurang ada itu tersebut. Dan pilihan valid ini nanti kita akan membuat sebuah ya, kita bergeser lagi ke sini ya kan. Lalu kita akan membuat yang apa namanya? Ini kan pilihan valid ya. Nah, if ya, ini sesuai nomor if. Saya kan sudah buat itu if si apa namanya bisa choose ya. Maksudnya ya, itu pilihan valid. Valid. Nah, lebih sama dengan si nol dan pilihan valid itu lebih apa namanya sih dari len kita pakai len ya len is nah tambah satu maka dikurang satu ya soalnya dikurang satu karena apa namanya apa bentuk itu ya ini pilihan bisanya dan juga teknologi dan valid oke dengan nol apa si pilihan valid tersebut kita masukkan ke sini si pilihan valid sesuai len dikurang satu sama tadi pilihan valid tersebut ya. Nah, seperti ini maka lagi nih tab di tab kita seperti ini namun jika terlalu else ya, maka sebenarnya output apa namanya seperti ini jika kita masukkan else ya jika ini sepertinya benar maka akan masukkan output yang benar seperti itu nah kita buat else lagi di sini tapi di sini kita perlu menambahkan validasi lagi karena validasinya benar ya pilihan if karena kan di sana kan namanya kan oh ya bisa lanjut lagi kita buat else di sini pilihan ini seperti ini hasilnya ya ini kan ubah di bagian itu juga kan masukkan seperti ini misalkan ya ada seperti nomor 47 ada nah kan nggak ada berarti kita boleh lagi ke apa namanya pilihan itu misalkan kanan ya ini nomor 4 ini sesuai nomor ini ada kesalahan di sini ada beberapa kesalahan yang tidak baik oke kesalahan ya ditemukan ya kali ini hasilnya seperti ini ya ada beberapa kode yang diubah. Jadi yang tadi kita while not ya. Jika sudah while not di sini
Jika pilihan input apa namanya, kita masuk ke pertanyaan nih, pilihan inputnya apa namanya masuk dalam bentuk makanan, sampai pilihan itu antara apa namanya, lebih dari nol dan apa namanya sampai dengan ini ya, lebih dari nol nih. Nah, lebih dari nol dan lebih dari nol karena satu ya, lebih dari nol satu dan dan itu apa namanya length ya, jarak dari makanan tersebut. Karena dari 10 pilihan valid itu. Nah, di pilihan valid itu ini kita buat yang kita itu dulu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ya sudah tuh. Ini kita akan mulai lagi ke barisan yang pertama yang satu dan kita kembali lagi ke dan kalau pilihannya salah jadi mengulanginya juga sama dari awal lagi mau order apa tidak ya bilang dari sini seperti ini hasilnya ya. Ini ya, yang makanan nomor 4 ya bayar ke 10 ya kalau kan langsung diberikan nomor ya mungkin apa namanya kalau total harga kita tidak perlu masuk memutuskan ya langsung saja namanya menambahkan si itemnya tersebut menambahkan si itemnya si pilihan itu kan si pilihan valid tersebut ya yang tertera pada undang-undang ya saya seperti ini bahkan true kan pilihan valid kan maksudnya true ya kan bahkan SCR itu apa namanya si list makanan ya list oke pilih makanan ya ini hasilnya kan menjadi seperti ini ya. Satu makan bakso nah seperti kan makan bakso ya seperti itu oh ini salah ini ada makanannya seperti ini oh ada beberapa bentuk nih ya salah kan saja bakso kan berdua kok satu ya oh, iya saya ya harus sama aja ya satu ya berarti satu satu ini iya iya satu satu juga benar benar pilihan makanan sini kan lebih nol ya mulai dari nol dan kalau ditambah terus ketinggian hasil kedua karena kan Python kan mulai dari satu ya dari satu makan rendang ini di sini kita kurangi dua nih kurangi ini satu seperti itu ada satu ini untuk namanya supaya satu itu bisa tersebut yang satu jangan lupa satu ya saya harus tiga 3% aja ya jadi seperti itu ya teman-teman ya cukup ya kenalan program Python pada kali ini supaya apa yang saya ajarkan bisa paham dan jika ada banyak pertanyaan bisa hubungi saya melalui apa namanya kolom komentar di bawah ataupun yang like dan share konten saya kepada teman-teman kalian dan semoga bermanfaat hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.